Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMTV Channel kembali menyapa program Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyapa. Dan tentunya pada hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita semua bisa kembali lagi tentunya menyapa seluruh warga bangsa dan warga Persyarikatan Muhammadiyah dimanapun berada. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rahmat, tentunya keberkahan juga untuk warga Muhammadiyah dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun pimpinan cabang istimewa yang ada di mancanegara tentunya. Dan bagi Anda yang mengikuti SM Channel TV, jangan lupa untuk selalu melihat atau selalu memantau setiap tanggal 15 dan tanggal 30 akan selalu dipublish program Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyapa. Baik hadirin atau pemirsa yang sudah bergabung di SMTV Channel, pada hari ini sudah bergabung juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Prof. Haidar Nasir. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Mas Nova. Bagaimana kabar? Mudah-mudahan baik ya. Juga untuk baik, Prof. Keluarga Muhammadiyah. Baik, alhamdulillah, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan ya, Prof, untuk hari-harinya untuk menjalani tugas dan amanahnya, Prof. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih Prof sudah mengikuti atau sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Kita akan membahas nantinya tentang menyoal membangkitkan sosial ekonomi umat Islam, Prof. Jadi untuk sebelum nanti kita berbincang-bincang lebih dalam dengan Prof Haidar Nasir, kami berikan kepada Prof untuk bisa menyapa dulu seluruh warga atau seluruh warga bangsa dan Persyarikatan Muhammadiyah seluruh yang menyaksikan pemirsa di SMTV Channel, Prof. Silahkan. Pemirsa SMTV Channel, juga warga Persyarikatan, warga umat dan bangsa, mudah-mudahan hari ini bertepatan dengan 28 Oktober 2021 senantiasa dalam limpahan ridho dan karunia Allah, sehat, semangat, dan memiliki energi positif gitu ya, untuk menjalani kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan juga di persyarikatan dan umat serta bangsa. Dan khusus kali ini saya sapa kaum muda Indonesia, kaum muda Muhammadiyah yang memperingati Sumpah Pemuda sebagai momen bersejarah. Jadilah kaum muda yang berintegritas akhlak mulia, menjadi sosok-sosok yang tetap memelihara kejujuran, kepercayaan, sekaligus juga menjadi generasi muda yang selalu menembar energi positif, cerdas, berilmu, agar kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Baik, terima kasih Prof atas sapaan. Tentunya semoga kita seluruh warga bangsa dan warga Persyarikatan selalu diberikan keberkahan dan tentunya kesehatan di tengah pandemi saat ini. Baik Prof, untuk kali ini kita akan membahas tentang menyoal membangkitkan sosial ekonomi umat Islam, Prof. Jadi bagaimana umat Islam itu memiliki sifat syumuliyah ya, Prof, yang bagaimana juga mempunyai 3 pilar termasuk pembangunan syariah, berorientasi kepada kesejahteraan umat dan juga pemberdayaan ekonomi kepada umat, Prof. Dan selain itu juga bagaimana kita bisa sebagai mana yang telah dijelaskan di Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya, termasuk juga tidak terkecuali sebagai organisasi yaitu Muhammadiyah menempatkan posisi ekonomi sebagai pilar ketiga ekonomi persyarikatan tersebut, Prof. Nah, untuk permasalahan ketinggalan umat Islam yang saat ini itu di bidang ekonomi, Prof, masyarakat yang tentunya sekarang itu cenderung mayoritas yad asyufla ya, Prof, seperti itu, atau tangan di bawah, atau belum yad al-aulia atau tangan di atas nih, Prof. Nah, ini menjadi santapan nih, Prof ya. Nah, tentunya ini bagaimana menyikapi perihal salah satunya bagaimana mengenai umat Islam nih, Prof, pada khususnya menumbuhkan spirit yad al-aulia sebagai langkah untuk membangkitkan ekonomi umat Islam nih, Prof. Baik.
Islam itu mengajarkan kita menjadi umat perbaikan, kuntum khairu ummah. Ya. Jadilah kalian menjadi umat yang terbaik. Nabi bahkan mengajarkan kita bahwa tangan di atas, ya dulu belia tadi, itu khairu min yadis sufla, lebih baik dari tangan di bawah. Artinya kita harus menjadi orang yang berkemampuan, orang yang berkecukupan dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam realitas juga umat Islam pernah jaya ya di berbagai bidang, di ilmu pengetahuan, kemudian juga perdagangan dan lain sebagainya. Bahkan penyebaran Islam di Indonesia itu kan dilakukan oleh para saudagar. Di Muhammadiyah bahkan dulu tradisi wirausaha, tradisi saudagar itu cukup tinggi. Nah, berangkat dari nilai teologis dan juga historis seperti itu, maka menjadi niscaya bahwa umat Islam yang mayoritas di negeri ini, khususnya di Indonesia, itu bangkit secara sosial ekonomi agar kita tidak menjadi umat yang di bawah. Nah, realitas sosiologis tadi kan tuntutan teologis, kemudian realitas historis itu sudah menunjukkan kekuatan Islam, tapi realitas sosiologis sekarang ini kita masih berada di bawah. Jadi kalau bicara tentang 100 orang yang kaya itu ya hanya sekitar 10 orang dari itu mereka yang muslim. Baliknya kalau ada 100 orang yang miskin itu 90 orang dari muslim. Artinya kita harus mengejar ketertinggalan ini dan tidak boleh umat kita ini itu berada di dalam kondisi yadus sufla tadi, tangan di bawah, karena kita duafa secara sosial ekonomi. Baik, luar biasa Prof ya. Tentunya potensi pengembangan umat Islam di Indonesia kan juga termasuk besar ya Prof, dan khususnya di Indonesia dalam bidang ekonomi bisa dikatakan sangat potensial nih Prof, dengan menimbang aspek jamaah yang besar tentunya. Nah, kemudian bagaimana nih Prof sebaiknya kita sebagai umat Islam secara umum bisa membangun kultur untuk membangkitkan kembali ekonomi minimal di lingkungan sekitar kita nih Prof? Baik, memang betul Mas Nova dan pemirsa TV SMTV channel bahwa potensi kita besar sebenarnya dengan jumlah penduduk yang besar. Berarti sebenarnya keperluan hidup kita sehari-hari itu juga cukup besar kan, untuk sandang, pangan, papan gitu ya, dan keperluan atau basic need kita gitu ya. Dan ini masalahnya kita masih jadi konsumen, belum jadi produsen. Nah gitu. Maka potensi konsumen ini harus mulai diubah itu menjadi potensi produsen. Nah, caranya tadi gimana gitu kan? Pertama memang harus dimulai dari membangun culture atau budaya tangan di atas, budaya berniaga, budaya berbisnis, budaya berekonomi, yang itu harus dimulai dari sejak kecil sebenarnya, sejak mereka yang berusia PAUD dan TK, dia harus diajari hemat, diajari untuk menghargai sesuatu yang itu berharga dalam hidup kita, tidak boros, tidak membuang makanan, misalkan kan gitu kan. Kemudian kalau mau makan itu ya seperlunya saja yang memang bergizi dan baik gitu kan. Itu culture itu harus dibangun sejak awal lewat pendidikan gitu ya. Nah, kedua tentu di dalam pendidikan itu masuk ke kurikulum ya. Jadi gimana ada kurikulum yang menyangkut usaha untuk belajar, kita wirausaha misalkan untuk belajar untuk mencari nafkah yang baik, yang halalan thayyibah, dan menghargai orang untuk bekerja. Nah gitu kan.
Ini tentu kurikulumnya harus dipadukan sedemikian rupa. Nah, lebih dari itu, culture itu dibangun dari habit, habit itu kebiasaan. Jadi anak-anak Muslim sejak usia Mas Nova ini, sejak usia belia, jangan malu untuk bekerja. Bekerja apa saja, termasuk di rumah, biarpun dari keluarga yang berkecukupan itu, jangan biasakan manja, jangan biasakan menunggu diberi orang tua dan lain sebagainya. Jadi, nah apalagi juga bagi keluarga-keluarga yang masih harus berjuang dalam hidup, ya jangan malas-malasan, apalagi sekarang kan katanya kulturnya kultur rebahan gitu ya. Nah, jangan belum apa-apa kecil-kecil sudah belajar rebahan gitu ya. Jadi nanti nggak produktif Mas. Nah begitu. Itu budaya sehari-hari saja seperti kita membuang sampah di tempatnya. Itu kan culture sebenarnya budaya. Begitu. Baik, luar biasa. Nah, tentunya salah satunya upaya untuk keunggulan gitu dari umat Islam itu kan adalah jamaah nih, Prof ya. Artinya Ya. kelompok masyarakat Islam itu kan menjadi sebuah hal yang luar biasa nih Ustaz, termasuk dari masjid, organisasi Islam dan lembaga Islam gitu. Dan sejatinya juga umat Islam sebenarnya bisa menguasai bangsa pasar ekonomi nih, Prof, atau bangsa di negara ini. Atau lebih lebih lanjutnya, bagaimana caranya kita bisa menguatkan potensi ekonomi melalui jamaah tersebut nih, Prof? Baik. Allah itu ma'al zamaah gitu kan. Allah itu bersama mereka yang berjamaah. Sholat jamaah saja kan nilainya 27 derajat gitu ya. Artinya betapa Islam menghargai jamaah. Begitu juga kekuatan kita umat Islam itu kalau ingin maju secara ekonomi, politik, budaya dan iptek itu harus berjamaah, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, dalam konteks ekonomi tentu kan ekonomi itu ya transaksi kan antar dua pihak atau lebih. Maka mau tidak mau kita harus belajar untuk biasa bertransaksi yang baik, biasa untuk bernegosiasi, biasa beradaptasi. Kemudian tidak kalah pentingnya membangun kolaborasi. Nah, kunci ingin maju di bidang ekonomi itu kolaborasi ya. Bikin usaha-usaha kecil ya, tapi satu sama lain saling berkoneksi, punya networking dengan berbagai pihak. Nah, gitu. Nah, menyatukan ekonomi jamaah itu nggak gampang ya, seperti koperasi misalkan. Koperasi ini kan bagus, tetapi hanya bagus di teori saja, prakteknya susah gitu kan. Karena apa? Semangat berjamaahnya kurang, semangat bergotong royong. Orang Indonesia ini kan bagus nilai dasarnya, tapi lebih banyak dislogankan. Slogan gotong royong, tapi nyatanya egois gitu kan. Anania Hizbiyah itu hanya mementingkan golongannya yang merasa baik, merasa benar, merasa memiliki Indonesia, merasa memiliki umat, padahal sesungguhnya tidak berintegrasi dengan umat, tidak berjamaah. Kita bisa berretorika indah tentang ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Insaniyah atau Basariyah, ada ukhuwah Wataniyah, kebangsaan. Tapi prakteknya ya jalan sendiri-sendiri, prakteknya bahkan ada yang kemaruk sendiri gitu kan, ada yang itu tadi hanya mementingkan kelompoknya, dirinya. Akibatnya apa? Jangankan untuk ekonomi ya, untuk jamaah keislaman saja itu kita masih harus merekat kembali. Jadi ada dua tahap sebenarnya. Kalau kita ingin membangun jamaah ekonomi, nah jamaah keumatannya itu harus rekat, harus bagus gitu ya. Jadi itu. Baik, luar biasa Prof. Kemudian pemanfaatan dan pengelolaan ZIS di Indonesia itu kan termasuk cukup besar ya Prof. Termasuk juga barangkali di Muhammadiyah gitu Prof. Namun dalam implementasinya itu tuh masih belum bisa memaksimalkan secara baik untuk masyarakat Indonesia nih Prof. Nah, bagaimana sebaiknya kita dalam mengelola tanah wakaf tersebut agar bisa menghasilkan
tentunya ekonomi yang bisa memberdayakan bagi masyarakat di Indonesia tentunya, Prof. Pertama, untuk menggerakkan potensi ZIS itu kita harus ada planning, ya, perencanaan umat yang disebut transformasi sosial budaya ekonomi, mengubah piramida mereka yang mustahik menjadi muzaki. Nah, gitu kan. Karena apa? JIS itu kan datangnya dari mereka yang berlebih secara harta untuk memberi zakat, infak, sedekah. Kalau zakat sampai nisab, ya, dan seterusnya gitu ya. Tidak mungkin orang bisa berjis itu kalau mereka tidak berkemampuan. Nah, jangan-jangan kita itu suka menghitung-hitung hanya dari segi jumlah, tapi potensi muzakinya tidak dihitung real gitu ya. Itu yang sering kita menghitung dari jumlah kepala umat Islam. Oh, besar, sekian ratus atau ribu triliun gitu ya. Tapi tidak menghitung dari taruhlah 88% penduduk Indonesia yang muslim ini yang sesungguhnya berhak menjadi muzaki itu berapa persen. Nah, baru kita tahu potensi muzaki. Yang kedua, kita juga belum punya fokus dalam membangun umat. Masih kesana kemari, masih terlalu perhatian pada soal-soal ubudiyah, soal-soal ritual gitu ya. Bahkan kita sering rame soal-soal ritual ubudiyah. Bahkan sekarang soal kata subhanallah, insya Allah, itu menjadi persoalan yang kemudian diperdebatkan itu kan. Padahal sesungguhnya lapat-lapat zikir itu sesuatu yang harus menggerakkan jiwa kita, gitu ya, bukan terus jadi bahan perdebatan, gitu ya. Akibatnya apa? Perhatian pada membangun umat sosial ekonomi yang kuat itu dianggap ya itu urusan dunia, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kendalanya juga di antara para mubalik, mungkin juga di keluarga maupun tokoh-tokoh Islam itu juga masih selalu menegasikan dunia. Betul bahwa dunia itu mata ulu gurur, betul bahwa dunia itu lahwa wa la'ib gitu ya, tempat permainan. Tetapi Allah kan menyuruh kita wabdali bima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya gitu kan. Bahkan diteruskan fa ahsin kama ahsanallah ilaika. Kita disuruh berbuat kebaikan. Nah, karena itu harus mengubah juga cara pandang dakwah, tabligh, ceramah keagamaan yang bahwa dunia ini positif untuk kita jadikan mazra'atul akhirah gitu. Untuk ladang akhirat. Bahwa sampai selamat ke akhirat itu kan lewat dunia. Bagaimana caranya dunia ini hasanah kan gitu. Bukan berarti anti meraih harta, anti meraih keberhasilan. Raihlah harta, raihlah keberhasilan, tetapi halalan thayyibah. Nah, gitu. Nah, yang terakhir itu usaha-usaha konkret, usaha-usaha praktis. Gitu ya. Di Muhammadiyah kan ada majelis ekonomi, juga ada kegiatan-kegiatan ekonomi, BPRS, kemudian Aisyah punya Bu Eka, dan lain. Coba ini kapitalisasi usaha-usaha ini. Dan usaha-usaha ini harus tekun, jujur, kemudian berkelanjutan. Jangan mudah belum sukses sudah diviralkan gitu kan. Jadi ya kita harus mau mengkapitalisasi program-program praktis gitu. Baik, artinya memang harus seimbang ya Prof antara dunia dan pengejaran akhiratnya gitu ya Prof. Nah, kemudian kalau berkaca nih di lingkungan Muhammadiyah Prof, siapa mestinya yang menjadi pionir dan penggerak dalam sektor gerakan ekonomi Muhammadiyah nih Prof? Pertama, mereka yang sudah sukses di dalam kegiatan ekonomi, entah pengusaha, wirausahawan, kemudian saudagar, pembisnis, atau mungkin syukur kalau yang sudah jadi konglomerat gitu ya. Nah, tokoh-tokoh ini yang terhimpun dalam saudagar Muhammadiyah harus menjadi pelopor dalam usaha menggerakkan ekonomi umat.
baik di Muhammadiyah maupun di kalangan Muslim. Kepeloporannya ya harus dengan turun ke lapangan, bukan bikin pertemuan-pertemuan gitu kan, turun ke lapangan, bikin pertemuan sesekali aja gitu kan, untuk merembuk langkah gitu kan. Tapi harus banyak ke lapangan. Coba misalkan kalau yang perlu modal, kita berpikir gimana mengkapitalisasi dan mengumpulkan potensi permodalan untuk mereka yang kecil menengah. Kemudian kalau kurang akses, kita membuka akses. Kemudian kalau kurang dalam hal membangun jaringan gitu, itu kita buka jaringan itu, dan berbagai aktivitas lain yang konkret. Jadi pelopornya hanya di situ. Nah, pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, Ortom itu harus memberi ruang pada aktivitas ini. Sehingga ada balance tadi. Tokoh-tokoh di Muhammadiyah ya harus juga mulai berpikir dari pusat sampai cabang itu, biarpun tidak semua ahli, tapi ada sensitivitas untuk menggerakkan ekonomi. Baik, luar biasa obrolan kita atau bincang-bincang kita bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyapa bersama Prof. Haidar Nasir tentang membangkitkan sosial ekonomi umat Islam. Kurang lebih tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya dari pembicaraan kita bersama Prof. Haidar Nasir. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang ada tangannya di atas, dan selain itu juga bagaimana kita bisa membangun ZIS, dan juga bagaimana kita bisa membangun ekonomi masyarakat umat Islam melalui jamaah, dan juga bagaimana dari Muhammadiyah itu sendiri orang-orang yang memang sudah mempunyai kekuatan itu bisa memberikan arahan atau bisa memberikan potensi-potensi untuk kebangkitnya kembali umat Islam di Indonesia khususnya seperti itu. Dan selain itu juga sebelum nanti kita tutup untuk pembicaraan kita mengenai membangkitkan sosial ekonomi umat Islam, untuk Prof. Haidar Nasir barangkali untuk closing statement. Baik, kepada anak-anak muda Muhammadiyah, kaum muslim dan warga bangsa, jika kita ingin maju di bidang sosial ekonomi, maka kuncinya memulai. Mulailah dengan praktek berniaga, praktek berbisnis, praktek berwirausaha, dengan semangat bahwa kita kaum muslim harus menjadi khairul ummah, harus menjadi tangan di atas, dan kesuksesan kita itu tergantung kita, bukan tergantung pada orang lain. Dan kalau sudah mulai berhasil, jangan kemaruk, ya, jangan kere munggah balik, jangan belum apa-apa sudah menunjukkan arogansi, padahal sebenarnya belum berhasil. Dan terakhir kepada para tokoh untuk selalu berpikir membumi. Lihatlah kenyataan umat kita yang masih duafa secara sosial ekonomi, maka saatnya para saudagar, para pemimpin umat untuk memberi uswah hasanah, memajukan sosial ekonomi umat. Di tangan para pemimpin umat itu maju, dan di tangan para pemimpin umat itu mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haidar Nasir, luar biasa. Kuncinya adalah memulai tentunya ya. Setelah memulai, ketika sudah bangkit harus bersama-sama berjamaah untuk kembali membangkitkan sosial ekonomi umat Islam tentunya. Baik pemirsa yang dimanapun Anda berada, warga bangsa dan warga persyarikatan Muhammadiyah, untuk jangan lupa setiap tanggal 15 dan tanggal 30 kami akan mempublish program SMTV Channel Menyapa, Ketua Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyapa bersama Prof. Haidar Nasir. Baik, saya Novana Rada pamit, dan juga kru dari segenap SMTV Channel juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.